Selamat datang di Paradise Indonesia Talks, persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Halo semuanya, senang sekali saya Paskali Siswari bisa menjumpai Anda di Paradise Indonesia Talk, perbincangan seru persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk yang akan membahas banyak sekali topik-topik menarik mulai dari gaya hidup, tren properti, hingga kisah inspiratif dari tokoh yang inspiratif. Dan tentunya insight story dari perusahaan yang akan kita bahas. Tapi saya tidak sendirian, saya akan ditemani narasumber dan juga tokoh-tokoh inspiratif yang akan berbagi insight story untuk Anda, profesional dan juga paradiser. Nah, tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Kalau kita lihat di 2021 sepertinya tahunnya penuh tantangan, tapi ternyata kita bisa melewati dengan semangat dan juga kerja keras. Kalau kita bicara tahun 2021, mungkin Anda punya banyak sekali kisah-kisah menarik, pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, tapi tahun ini bisa kita lewati dengan aman, lancar, penuh dengan semangat dan juga kerja keras. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas soal apa sih yang akan jadi target lalu juga harapan dari PT Indonesian Paradise Property Tbk. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh Bapak Hadi Cahyadi, Presiden Komisioner PT Indonesian Paradise Property Tbk. Kita tahu bahwa PT Indonesian Paradise Property Tbk adalah iconic lifestyle developer yang sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang properti, lalu juga sukses membangun berbagai iconic lifestyle properties di Indonesia. Bapak Hadi Cahyadi tentunya akan berbagi banyak sekali kisah dan juga insight story-nya pada hari ini. Apalagi nih pengalaman Pak Hadi luar biasa banyak. Mulai dari menangani beragam aksi korporasi, dari akuisisi, lalu juga divestasi perusahaan perkebunan, produk konsumen, F&B, komoditas hasil pertanian, properti, pariwisata, dan infrastruktur. Tidak sampai di situ, Pak Hadi juga berpengalaman sebagai akuntan profesional dan penasihat keuangan. Jadi tepat banget, hari ini kita akan banyak ngobrol dan berbincang dengan Pak Hadi. Kita akan banyak bicara nih soal review bagaimana keberhasilan PT Indonesian Paradise Property Tbk di 2021 dan bagaimana target-target bisnis di 2022. Dan tentunya Pak Hadi akan memberikan forecast dan juga informasi bisnis yang insightful untuk kita semua, paradiser dan juga profesional. Senang sekali saat ini saya sudah bergabung dengan Pak Hadi. Halo Pak Hadi. Hai Mbak Riri, apa kabar? Merry Christmas ya. Halo Pak Hadi. Oh iya, selamat Natal juga tentunya buat Pak Hadi, buat keluarga dan juga keluarga besar PT Indonesian Paradise Property Tbk, Pak. Makasih. Sehat Pak Hadi? Sehat, terima kasih. Udah traveling, udah muter-muter. Wah, seru banget. It's good lah kayaknya ya. Berarti ini jadi gambaran kah Pak? Udah kayaknya lebih lega dengan kondisi properti di 2021. Boleh review sedikit nih Pak, kinerja PT Indonesia Paradise Property Tbk di 2021 seperti apa Pak? Makasih Mbak Riri, terima kasih atas pertanyaannya. I'm looking forward akhir tahun ini. Seperti kita ketahui ya, tahun 2021 ini bukanlah tahun yang mudah bagi semua insan pebisnis, terutama insan-insan yang berkecimpung di sektor properti. Kalau di sektor makanan, di sektor healthcare semuanya lagi bagus, tapi di properti rata-rata kurang bagus. Tapi kita bersyukur bahwa bangsa kita bisa bahu-membahu mengatasi pandemik ini dengan melewati masa-masa tersulit ya di bulan Juli, Agustus. Pemerintah dengan cekatan memberlakukan PKPM, kemudian bertingkat ya, tergantung keberhasilan masing-masing daerah, dan memberlakukan apps Peduli Lindungi untuk tracing dan tracking, sehingga membuat properti bisnis mulai jalan lagi. Orang mulai confidence datang ke mall, orang mulai confidence keluar, sehingga orang-orang yang sudah divaksin bisa belanja, bisa confident menyantap makanan di restoran, kemudian bisa belanja, bisa ke salon, bisa ke dokter, bisa lebih aman dan merasa aman. Itu yang membuat bisnis kita menjadi lebih baik lagi. Masa-masa itu sebetulnya kan sangat sulit, tapi syukurlah bangsa ini bisa mengatasi dengan baik ya. Namun seperti yang disebutkan bahwa
situasi hari ini menggambarkan perusahaan kita banget, PT Indonesian Paradise Property Tbk, bahwa what doesn't kill you makes you stronger. Kita apresiasi kerja baik dari manajemen, di mana di tengah pandemi ini yang menyebabkan situasi makro dan situasi makro yang volatile, bisnis kita INPP tetap beroperasi secara efisien dan efektif tanpa ada penutupan unit usaha. Itu dulu ya. Begitu saya sangat appreciate terhadap manajemen dalam hal itu. Pada periode 9 bulan ini, tahun 2021 ini rata-rata tertimbang tingkat hunian per hotel kita dan komersil masing-masing sebesar 31% dan 82,99%. Dulu hotel itu tutup sama sekali, Mbak Riri. Tapi sekarang sudah mulai di 31% dan komersil sudah di 82,99%. Hal itu membuat pendapatan usaha INPP bisa meraih 286 miliar rupiah. Walaupun pada periode 9 bulan ini INPP mencatat rugi ya, sedikit 68 miliar. Namun nilai ekuitas kita tetap very strong per 30 September ini sebesar 5,68 triliun. Itu yang membuat kita sebetulnya mempunyai debt equity ratio yang very strong. Itu merupakan modal kita. Utang kita nggak besar. Saya lihat tingkat hunian hotel yang kita miliki juga mendapatkan uptrend menuju perbaikan, baik di hotel di sentra bisnis, kan kita hotelnya ada di sentra bisnis dan ada di daerah wisata. Pada akhir tahun 2021 ini kami perkirakan mudah-mudahan rata-rata tertimbang tingkat hunian hotel kita 31% dan komersil kita sekitar 82,99%. Pendapatan usaha kita perkirakan akan mencapai 409 miliar lah kira-kira ya. Dan rugi usaha kita bisa tekan menjadi 39 miliar, sedangkan ekuitas kita bisa kita pertahankan di 5,272 triliun. Demikian, Mbak Riri, situasi kita nggak bagus sekali, tetapi membaik ya. Semua orang juga dalam posisi susah, tapi kita bisa bertahan. What doesn't kill you make you stronger, ya kan? Silakan Mbak, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, ini tadi Pak Hadi sudah sebut, hotel sudah naik menjadi sekitar 31%, komersial juga hampir mendekati 82%. Berarti kalau aku boleh rekap Pak Hadi, memang 2 tahun ini berat buat properti, tapi di 2021 sudah mulai membaik dan ada stimulasi juga ya Pak dari kebijakan pemerintah di 2021 ini. Berarti menurut Pak Hadi, apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ini memang sudah cukup baikkah untuk merangsang sektor properti atau sebenarnya masih bisa dimanfaatkan atau diperluas lagi mungkin Pak kebijakannya ada yang diperbaiki untuk bisa semakin membuat properti ini semakin baik pertumbuhannya? Mbak Riri, mungkin saya akan cerita dulu tentang situasi INPP, Indonesian Paradise, PT Indonesian Paradise Property Tbk di tahun 2020 dibandingin 2021 ya, seperti pertanyaan Mbak tadi. Bicara kesuksesan INPP, ya kita singkat INPP ya, kita look back apa yang dirintis oleh para founder. Foundernya perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 19 tahun di bidang properti dan sukses membangun berbagai iconic lifestyle properti di Indonesia. Ini merupakan keunggulan komparatif dari PT INPP dibandingkan perusahaan sejenis di industri properti. Kesuksesan PT Indonesian Paradise Property Tbk pastinya juga tidak terlepas dari hasil kerja keras founder dan manajemen yang secara jeli bisa menganalisa dan mencermati perubahan tren masyarakat. Itu hebatnya keunggulan kita nih, Mbak Riri. Dan kondisi ekonomi serta melihat kebutuhan masyarakat dalam menghasilkan produk properti yang tepat. Manajemen saya lihat sangat jeli, bisa melihat satu peluang. Misalnya sukses story kita di Kuta, di mana manajemen sukses membangun kawasan mixed use Beach Walk Bali yang menghidupkan kembali suasana Kuta yang pada saat itu mulai tenggelam. Nah, serta kita juga mencermati ternyata ada kebutuhan masyarakat dan turis yang memerlukan kawasan multifungsi di Bali. Contoh lainnya, bagaimana kuatnya kita PT Indonesian Paradise Property Tbk adalah kita juga bisa
membangun lokasi Bandung Selatan ya, yang disebut Pascal, Pasir Kaliki, dengan proyek 23 Pascal kita, dan juga kita lihat suksesnya kita di efek Sudirman. Di tahun ini kita lumayan sukses, Mbak Riri. Saya lihat ya tahun 2021 ini kita selesai membangun proyek Sahid Kuta Lifestyle Resort 2 di Bali, di mana Hotel Yellow, Beach Walk Residence, Beach Walk Mall Extension mulai beroperasi. Namun ada satu hotel yang kita tunda, yaitu Aloft, yang kita harapkan mungkin di bulan April ini bisa selesai. Dan di September 2021 ini INPP bersama anak perusahaannya, yaitu PT Paloma, merupakan satu PT yang ingin berencana mengembangkan bisnis di sektor apartemen dengan mengakuisisi PT Prospek Duta Sukses yang proyeknya disebut Antasari 45 zaman dahulu. Latar belakang pertimbangan perseroan masuk ke properti ini adalah perseroan manajemen ingin sekali konsentrasi bisnisnya di Jakarta. Kami komisaris appreciate itu, karena menurut kami betul juga apa yang disebutkan oleh manajemen. Resources kita nggak banyak, kita banyak sekali proyek di luar kota, sehingga resources kita terserap banyak sekali di luar kota. Kalau kita bisa konsentrasi di Jakarta, mungkin kita bisa mengerjakan banyak proyek di Jakarta. Kemudian proyek ini kita ganti nama, kita rebranding dengan namanya Antasari Place. Dan proyek apartemen di Batam juga sukses, itu mungkin salah satu ikon pada saat teman-teman di direksi ingin membangun apartemen di Batam, saya sendiri bertanya gitu ya. Ternyata manajemen BOD bisa mengeksekusi dengan baik sekali, malah sudah terjual 99% loh, tinggal 2 unit tersisa. Juga hunian juga naik, kemudian rata-rata tertinggal komersial juga naik seperti yang saya sebutkan, operation juga kita bisa bertahan. Nah kondisi itulah menurut saya menjawab pertanyaan Mbak Riri, bahwa pemerintah juga sangat membantu dengan adanya bantuan dari segi perpajakan ya, dengan menunda PPN. Kita appreciate sekali, kalau bisa jangan sampai Desember 31 2021 ini, kalau bisa diperpanjang lagi setahun. Dengan begitu mungkin ada animo masyarakat untuk membeli. Not bad, Mbak Riri, saving 10% ya. Jadi saya pikir government very supportive. Perbankan juga, OJK juga memberikan relaksasi banyak kepada insan properti supaya bisa melakukan relaksasi dalam pembayaran prinsipal ya. Dengan begitu yang tadinya kita mesti pikul sendiri, akhirnya dipikul bersama dengan para creditors, dan itu sangat disupport oleh pemerintah, diwakili oleh otoritas. Begitu Mbak Riri. Berarti tadi sudah ada Batam, proyek Batam, ada proyek Makassar, ada proyek Bali, ada proyek Jakarta juga yang sedang on the way, ditambah dengan stimulasi dari pemerintah, dari OJK, dari Bank Indonesia. Berarti gambaran secara umum untuk industri properti Pak Hadi di 2021 ini berarti sudah oke lah ya kira-kira? Menurut saya kita mesti optimis dengan caution ya, tetap ya Mbak ya. Optimis harus ya, tapi kita juga tetap harus hati-hati, tetap harus prudent. Saya berpikir tahun 2021 ini sektor properti mulai pulih ya, karena baru pulih maka pertumbuhannya pun masih sangat terbatas. Terlihat kinerja pertumbuhan sektor ekonomi ini mulai tumbuh ya. Kita merasakan juga selama 9 bulan ini mulai kerasa tumbuh. Namun positive outlook di tahun 2002 itu yang kita harapkan. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi dibandingin 2021. Saya ingat IMF dalam outlooknya Oktober lalu ya, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 ini akan mencapai 5,9%. Not bad loh. Lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, yaitu sekitar 3,2%. Dan juga menurut saya yang membuat kita agak tenang adalah Moody juga memberikan tren bahwa Indonesia akan membaik, terutama di segi properti ya. Sehingga kita menyambut tahun 2022 ini lebih optimis. Apalagi dukungan pemerintah berupa insentif pajak, bunga rendah, dan pembangunan infrastruktur di mana-mana Mbak, itu sangat sekali membantu. Gitu Mbak.
Oke, ini tadi Pak Hadi bilang sebenarnya sudah membaik tapi terbatas. Kemarin kalau lihat data dari Bank Indonesia juga sebenarnya survei residensial ini sudah mulai pulih lah ya. Ada angka pemulihan di sana untuk pembelian properti gitu proyeksinya. Nah, terbatasnya Pak Hadi ini apakah memang menurut proyeksi INPP terbatasnya pada kelas menengah ke atas sajakah yang akan sudah mulai pulih pembelian propertinya, Pak? Nah, kita beruntung ya Mbak ya, bahwa INPP ini punya market yang niche ya. Kita punya market yang up class ya, middle up ya. Sehingga situasinya kalau kita lihat di Makassar Mbak, saya menghadiri topping of Sudirman, Makassar. Dan saya merasa bangga ternyata kita bisa memberikan satu produk yang cocok untuk kelas yang nggak pernah di-serve di Makassar, yaitu middle up. Ternyata market itu masuk dan mereka antusias sekali mendapatkan apartemen mewah yang apartemen itu ada Hyatt-nya, Hyatt Place-nya Mbak. Bayangin nggak mereka bisa tinggal di satu apartemen yang bersama-sama dengan Hyatt gitu ya. Akhirnya saya lihat animo konsumen di Makassar sangat kuat. Kita beruntung Mbak Riri, kita punya pasar yang lumayan gemuk, yaitu middle up. Mungkin itu niche market kita. Saya bisa lihat pada saat bulan lalu saya menghadiri topping off proyek kita di Makassar yang merupakan ikonik, yaitu 31 Sudirman Suites. Ternyata animo masyarakat di Makassar begitu besar ya. Dalam marketing event semua orang datang dan is a talk of the town. Saya bangga juga sebagai part of the management. All my friends said, ini ada acara apa? Dan kemudian kita cerita tentang produk kita. Mereka very antusias. Mereka merasa bahwa Makassar menjadi satu tempat yang mulai cocok dengan pasar upmarket atau middle up lah ya. Dan ternyata animo masyarakat pun mulai masuk. Gitu ya. Saya duduk semeja dengan salah satu pengusaha. Dia malah bertanya, lantai paling atas masih ada nggak? Gitu ya. Berarti kan ya lantai masih atas masih ada nggak? Itu satu antusiasisme yang sangat tinggi loh. Penthouse masih ada nggak Pak Hadi? Kalau penthouse masih ada saya mau tuh. Bayangin nggak begitu antusiasnya. Dan berarti kita betul-betul bisa deliver, kita bisa memberikan satu iconic property development di satu kota yang kota itu mulai bisa menerima dan kita adalah first runner. First runner selalu paling enak lah Mbak ya, karena kita bisa dapetin kuenya lebih besar. Saya lihat kita punya pasar yang ceruk pasar yang cukup lumayan, yang bagus. Kita tahu bahwa market landed juga sedang masih hot, tetapi di properti apartemen pun kita bisa mendapatkan ceruk pasar yang lumayan tebal, yang lumayan berani membeli apartemen mewah. Begitu Mbak Riri. Kalau begitu ada daerah mana lagi Pak yang kira-kira nih disasar, kayaknya kelas middle up-nya masih banyak tapi belum ada yang menggarap properti mewah di sana Pak seperti INPP. Ada daerah lagi Pak yang mulai dilirik-lirik nih? Makasih atas pertanyaannya. Menurut saya ini lebih baik nanti dijawab oleh BOD ya, karena BOD sedang melakukan research dan sedang menilik kota-kota yang mungkin cocok. Bagi saya sangat support apa yang dilakukan oleh manajemen, karena manajemen biasanya sangat jeli melihat kota. Kita beruntung biasanya di setiap kota itu ada pengusaha yang memiliki tanah Mbak Riri, dan kemudian meng-offer kerjasama sama kita. Jadi banyak sekali proyek kita itu sebenarnya kerjasama Mbak Riri, yaitu yang paling mahal kan komponen dari properti itu tanah Mbak. Bisa bayangin nggak kita beruntung tanahnya itu udah di provide oleh partner bisnis kita. Dengan kemampuan kita yang termasuk yang kuat, bisa deliver produk yang ikonik dan kemudian selalu tepat waktu dan tepat janji Mbak. Ini yang paling penting ya. Di dalam bisnis properti itu adalah tepat waktu dan tepat janji itu penting sekali. Tepat janji satisfied customer, tepat waktu itu membuat cost kita efisien dan efektif Mbak. Inilah kehebatan INPP, TBK. Oke, karena ini memegang kepercayaan konsumen juga ya Pak. Kalau tidak hati-hati, dan ini tentu yang dipegang teguh oleh INPP.
Dan saya bangga dengan apa yang dikerjakan oleh manajemen. Pak Hadi boleh sedikit nggak Pak nih Pak review lagi nih untuk 2022 mungkin Pak Hadi ngelihatnya gambaran properti selain tadi properti untuk kelas atas mungkin yang sudah akan banyak terserap, apalagi Pak yang Pak Hadi lihat? Saya lihat ceruk market misalnya hotel ya. Hotel sudah diambil oleh beberapa teman misalnya art antusias ya, art antusias. Tetapi tetap aja ada beberapa hotel yang gini, hotel itu tetap jumlah kamar tetap harus banyak ya, tapi nggak boleh terlalu banyak dan marketnya dalam posisi yang cocok di dalam lokasi itu. Misalnya kita sudah begitu sukses memberikan Sheraton di Pantai Kuta. Sheraton kita malah yang terbaik di Asia Pasifik selama ini. Nah sekarang mulai membaik. Nah, produk-produk seperti itu harus kita sesuaikan dengan lokasi dan dengan demand. Saya pikir manajemen sudah banyak melihat seperti apa produk-produk yang cocok dengan masyarakat dan juga cocok untuk turisme ya. Lokal adalah pasar yang besar sehingga saya percaya manajemen sudah melihat dan melakukan research atas kebutuhan, atas demand yang ada. Begitu Mbak. Oke, kalau melihat berarti kan sebenarnya ada 3 fokus besar nih di INPP Pak. Punya hotel, ada residensial, lalu juga komersial. Nah, dari 3 itu Pak, pembagiannya ke depannya kayak gimana nih Pak? Sudah mau apakah nanti akan fokusnya kayaknya ke residensial aja deh karena marketnya kecil tapi gemuk gitu. Atau dibagi-bagi 3 aja secara merata atau gimana Pak Hadi? Kalau saya lihat manajemen kita mulai merasa bahwa revenue mereka mesti dinaikin. Dan salah satu untuk meningkatin revenue mau nggak mau mesti jual unit yang banyak kan Mbak Riri ya. Jadi properti bisa menghasilkan uang yang banyak kalau kita bisa jual putus. Jual apartemen yang cocok dengan market. Ke depan mungkin saya lihat dan saya juga suggest kepada manajemen untuk lebih banyak ke residensial. Karena kita punya kemampuan mendeliver tepat waktu dan tepat terhadap market kita. Kita cukup jeli di sana. Dan ke depan 2022 misalnya market membaik, this is the time. Apalagi kita konsentrasi di Jakarta yang kita mulai konsentrasi di Jakarta dan Jakarta ada pasar yang gemuk juga kan, udah pasti. Kalau kita bisa serve pasar yang tepat, produk yang tepat, itulah sebenarnya bisnis properti. Mbak Riri. Tepat waktunya, tepat pasarnya itu yang sekarang lagi disasar INPP. Berarti sepertinya residensial ya Pak masih jadi fokus. Ada lagi nggak nih Pak Hadi mungkin rencana besar dari INPP ataupun rencana-rencana lain di tahun depan atau tahun-tahun mendatang Pak? Ya, saya lihat kan gini Mbak, di setiap krisis selalu ada opportunity ya. Nah, opportunity-nya itu selalu kerjasama dengan orang lain. Kita termasuk yang lumayan bagus di dalam hal itu. Misalnya, maaf nih, di dalam krisis itu selalu ada teman yang lagi susah. Teman yang lagi susah bisa aja mengundang kita untuk kerjasama. Nah, saya lihat ke depan banyak sekali opportunity seperti itu, Mbak. Dengan kemampuan kita mengeksekusi tepat waktu, tepat produk seperti yang kita sebutkan tadi, itu merupakan competitive advantage kita, Mbak Riri. Dan saya yakin, saya lihat juga banyak pembicaraan dari manajemen dengan teman-teman yang membutuhkan support dari kita. Di mana secara balance sheet kita very strong, secara capabilities juga kita very strong. Saya rasa banyak sekali opportunity dan mungkin karena ini lebih detail, ini waktunya CEO kita yang mesti ngejelaskan lebih dalam ya. Oke. Nah, nanti kalau saya ngejelasin nanti Presco merasa presdir loh. Tapi Pak Hadi kalau banyak opportunity nih, biasanya juga akan beriringan datang pesaing Pak, ya kan biasanya nih. Pasti. Nah, gimana INPP melihat persaingan properti ke depannya gitu dengan semakin pulihnya industri properti, lalu juga opportunity yang semakin besar dan masih banyak sektor-sektor yang belum tergarap. Soal persaingan gimana nih Pak? Mbak, kalau kita lihat persaingan itu kan selalu kita lihat dari yang namanya Me Too
atau orang yang bisa company yang bisa menjadi pioneer, bener ya? Kalau kita masuk ke Makassar, sukses, kemudian ada lagi yang masuk, nggak apa-apa dong, produknya menjadi lebih bagus untuk Makassar, bener nggak? Nah, untuk benefitnya customer atau konsumen menjadi lebih baik, dan kompetitor membuat kita jadi lebih kreatif. Kedepannya menurut saya, selama kita kreatif, melihat pasar lebih duluan, dan ingin selalu mendengar opportunity yang datang, saya rasa kita nggak ada masalah ada kompetitor, kompetisi, karena kalau kita belajar dari ilmu kompetisi, kita lihat bargaining power dari konsumen, bargaining power dari supplier, produk substitusi kita, kemudian atau pemain-pemain baru ya yang mulai masuk gitu. Selama kita bisa menggunakan comparative advantage tadi, yaitu kita selalu lebih tepat waktu dan kita punya barang, kita punya properti selalu ikonik, pasti kita yang dicari orang, gitu Mbak. Nah, karena biasanya kalau ada saingan nih malah jadi lebih semangat dan lebih muncul ide-ide baru gitu ya Pak untuk membuat sesuatu yang lebih inovatif. Saya yakin supaya teman-teman kita di manajemen tidak comfort zone ya. Apalagi ngeliatin 2021 udah susah, 2022 ternyata ada opportunity, mesti kita lari lebih cepat lagi, ya. Kita harus lari lebih cepat. Berarti Pak Hadi di 2022, menurut gambaran Pak Hadi atau menurut pandangan dan proyeksi Pak Hadi gitu di 2022, kondisi ekonomi, lalu kondisi properti untuk 2022, gambarannya dan analisa Pak Hadi seperti apa nih Pak? Ya, kalau kita lihat gini, memang semua orang mengatakan bahwa terjadi oversupply di dunia properti, di apartemen. Oversupply itu kalau kita melihat sesuatu barang yang nggak tepat pada konsumennya ya Mbak ya. Misalnya di satu lokasi tiba-tiba ada barang sejenis 3 proyek Mbak. Bisa bayangin nggak? Ya, itu yang namanya oversupply, bener nggak? Tetapi kalau ada di satu lokasi tepat konsumennya, tepat dengan target marketnya, saya rasa itu bukan sesuatu yang salah. Saya pikir tahun 2022 merupakan tahun yang baik sekali untuk kita ngetes kemampuan kita, terutama manajemen untuk coba di Jakarta dan sukses di Jakarta. Karena kita udah sukses di Batam, kita udah sukses di Makassar, kita balik lagi dong ke hometown kita ya, Jakarta. Mudah-mudahan manajemen bisa membuktikan bahwa di Jakarta kita bisa deliver produk yang tepat. Ya. Satu lagi nih, Pak Hadi, penasaran aku. Ini kalau ngelihat ciri khasnya INPP nih kayaknya seneng banget membuat kawasan yang integrasi gitu, terintegrasi atau mixed use gitu ya Pak istilahnya. Nah, ke depan apakah akan seperti itu juga? Karena kan kalau di Bali bikinnya mixed use. Tadi yang di Makassar bareng sama Hyatt mixed use juga gitu Pak. Nah, ke depannya apakah masih akan seperti itu konsep dari INPP, Pak Hadi? Saya rasa kombinasi ya, tergantung dari best use analysis dari suatu lokasi ya Mbak ya. Di properti kan kita mesti lihat situasi tanah itu cocok untuk apa. Kalau tanah itu cocoknya memang residensial totally untuk dibangun residensial, only residensial, kita harus konsentrasi residensial. Tetapi memang secara sejarah kita very strong di mixed use, very strong. Dan kita berharap masih mendapatkan lokasi yang cocok untuk itu. Saya pikir tergantung dari opportunity dan kita gunakan aja opportunity yang ada. Kan kita selalu mencari opportunity ya, mencari lokasi yang tepat. Tetapi kalau datangnya itu pure residensial, mungkin nggak ada salahnya manajemen konsentrasi ke residensial. Mbak bisa lihat kan beberapa lokasi residensial juga bagus sekali, benar nggak? Dan ada yang mixed use juga, kita udah sukses di mixed use yang merupakan ikonik. Nah, kalau kita lihat yang di Makassar itu adalah mixed use kan, ada apartemen, ada hotel ya, dan pasti ada shopping arcade ya, nggak terlalu besar. Ya, Pak. Iya, saya pikir tetap kemampuan kita di sana, tetapi skillnya aja bisa yang lebih besar di sini, lebih besar di sini, lebih residensialnya lebih diutamakan, shopping center dikecilin karena lokasi itu. Shopping centernya mungkin merupakan supporter dari residensial ya.
tetapi mungkin yang tepat guna. Oke, itu paling penting karena Ya. kalau nggak tepat guna juga jadi masyarakat nggak bisa tertarik untuk mendatangi yang sudah Yes. dibangun oleh INPP. Pak Hadi, terima kasih banyak sudah berbagi forecast di 2022, optimisme di 2022, lalu juga bagaimana semangat menyongsong tahun yang baru tentunya. Mungkin terakhir Pak, ada pesan untuk para paradiser dan juga profesional yang mengikuti podcast saat ini? Saya pikir selama kita semangat ya, saya rasa krisis di mana-mana kita pernah ngalamin ya, every 10 years ya. Saya ngalamin 97, ternyata opportunity besar sekali. Susah sekali 97 Mbak, tapi ternyata very big, the opportunity so big. Siapa yang kabur, siapa yang lari malah nggak dapat opportunity. 98 pun seperti itu, 2008 pun seperti itu. Kemudian hari ini pun kita susah, tetapi siapapun yang bisa ngelewatin krisis ini menjadi very strong ya. Kita yang bisa write the history bahwa kita ngelewatin 3 krisis gitu ya Mbak ya. 3 krisis get stronger. Jadi siapapun insan entah profesional, entah businessman, saya pikir kalau kita ngelihat krisis, kita ngelihat di sisi lainnya ya, another side of the coin, ada opportunity. Dan saya lihat teman-teman saya yang tadinya kelihatan susah, berkeluh kesah, tapi semangatnya tetap jalan, ternyata bisnisnya menjadi lebih baik daripada tahun lalu. Ya. What doesn't kill you, make you stronger kan? Make you stronger. Tetap semangat pastinya. Terima kasih Pak Hadi sudah memberikan energi dan semangat yang baik untuk para paradiser dan juga profesional pada hari ini. Semoga harapan, tujuan yang begitu besar di tahun-tahun mendatang bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, Pak Hadi, untuk INPP dan juga seluruh keluarga besar INPP juga. Terima kasih Pak Hadi. Mbak Rini, terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Ya. Sehat selalu Pak Hadi. Makasih banyak. Seru sekali perbincangan kita pada hari ini bersama Bapak Hadi Cahyadi, Presiden Komisioner PT Indonesian Paradise Property Tbk. Banyak sekali tips-tips dan juga informasi yang kita dapatkan dalam perbincangan hari ini, profesional dan juga paradiser. Dan tentunya apa saja achievement yang sudah dicapai oleh PT Indonesian Paradise Property Tbk yang tidak terlepas dari kerja keras, passion, inovasi, kreativitas, solid teamwork yang bisa menghasilkan iconic products yang bisa kita nikmati bersama. Dan Pak Hadi juga tadi sudah bercerita bagaimana proyeksi properti di tahun depan dan apa saja yang akan INPP bangun dan raih di tahun 2022. Kita akan bertemu di episode Paradise Indonesia Talk lain yang tentunya tidak kalah menarik dibanding episode hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk kita semua dan Anda semua yang sudah bergabung dan mendengarkan perbincangan seru hari ini. Paradise Indonesia Talk persembahan PT Indonesian Paradise Property Tbk. Stay tune, kita akan bertemu lagi di perbincangan yang tidak kalah seru lainnya. Saya Pascal Siswari, sampai jumpa, salam sehat.